Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Para pendengar yang berbahagia, kita telah masuk ke dalam salah satu hari-hari yang mulia di antara hari-hari yang ada di dalam satu tahun ini. Banyak yang tidak mengetahui tentang keutamaan dan kelebihan daripada hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama di awal bulan Dzulhijjah. Imam Bukhari rahimahullahu taala meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min ayyamin al-'amalu shalihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Tidak ada hari-hari yang mana mengerjakan amal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan hari-hari ini. Yang dimaksud adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Sahabat yang mendengarkan sabda ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah?" Apakah tidak sama dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah mengatakan, "Walal jihadu fi sabilillah." Bahkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala tidak menandinginya, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' min dzalika bi syai'. Kecuali orang yang keluar dengan membawa jiwa raganya dan hartanya, kemudian tidak ada sedikit pun yang kembali dengannya. Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min ayyamin a'zam wala ahab ila Allah al-'amalu fihinna min hadhihi al-ayyam al-'ashr, fa'akthiru fihinna min at-tahlil wat-takbir wat-tahmid." Tidak ada hari-hari yang lebih mulia dan lebih agung serta dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala mengerjakan amalan-amalan soleh di dalamnya dibandingkan dengan hari-hari yang 10 ini. Maka perbanyaklah, kata Rasulullah, untuk bertahlil, bertakbir, bertahmid pada hari-hari tersebut. Ibnu Hibban rahimahullahu taala di dalam kitab sahihnya meriwayatkan dari Jabir radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Afdalul ayyami yaum Arafah." Hari yang paling afdal adalah hari Arafah. Ketika kita telah mengetahui keutamaan dan keistimewaan daripada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, lantas amalan-amalan apa sajakah yang hendaknya bisa kita kerjakan pada waktu-waktu yang mulia ini? Yang pertama adalah mengerjakan ibadah haji dan juga mengerjakan ibadah umroh. Ini adalah amalan yang paling afdal dikerjakan pada saat ini, disebabkan oleh berbagai macam hadis yang mendukungnya. Di antaranya adalah firman atau sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah." Umrah yang satu kepada umrah yang lainnya menjadi kafarah, penghapus dosa-dosa di antara keduanya. Dan haji mabrur tidak ada balasan baginya melainkan surga. Dan terdapat hadis-hadis lain juga yang serupa dan semakna dengan hadis tersebut. Amalan yang kedua yang hendaknya bisa kita kerjakan pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini adalah memperbanyak puasa sesuai dengan kemampuan kita. Secara khusus melaksanakan ibadah puasa di hari Arafah atau yang dikenal dengan puasa Arafah. Allah Subhanahu wa taala memilih puasa sebagai ibadah yang Allah beri untuk dirinya sendiri serta Allah balas sesuai dengan kehendaknya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah hadis qudsi, "As-shaumu li wa ana ajzi bihi. Innahu taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli." Puasa adalah untukku dan aku yang akan membalasnya, karena hamba itu meninggalkan syahwatnya, makannya, minumnya karena diriku, kata Allah Subhanahu wa taala.
Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalikal yawma wajhahu bidzalikal yawmi wajhahu 'anil nari sab'ina kharifa." Tidaklah seorang hamba berpuasa pada suatu hari di jalan Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan wajahnya daripada api neraka sepanjang 70 tahun disebabkan karena puasanya tersebut. Hadis muttafaqun alaihi. Amalan yang ketiga yang hendaknya dikerjakan oleh seorang hamba pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini adalah memperbanyak takbir, zikir, dan lain sebagainya. Allah mengatakan walitukabbirullaha ala ma hadakum, yaitu hendaknya kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Para ulama menafsirkan ayat ini dikerjakan hendaknya pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan para ulama mengatakan disunahkan untuk memperbanyak zikir pada hari-hari tersebut. Diriwayatkan bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu dan juga Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu masuk kepada perkumpulan-perkumpulan, majelis-majelis, bahkan pasar-pasar untuk bertakbir guna mengingatkan kaum muslimin menghidupkan syiar takbir pada hari tersebut. Ishaq bin Rahawayah dalam sebuah kitab yang beliau tulis meriwayatkan dari para fuqaha dari kalangan tabi'in bahwasanya pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah mereka banyak membaca zikir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Disunahkan bagi laki-laki untuk mengangkat dan mengeraskan suara dengan takbirnya di pasar-pasar, di rumahnya, di tokonya, di jalan-jalan, di masjid-masjid, dan lain sebagainya. Amalan keempat yang hendaknya dikerjakan oleh seorang hamba di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini adalah memperbanyak taubat dan istighfar serta melepaskan diri dari kemaksiatan dan dosa. Sehingga amalan-amalan yang dikerjakan dapat mengundang maghfirah, mengundang rahmat, mengundang ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kemaksiatan itu menjadi sebab menjauhnya hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ketaatan menjadi sebab mendekatnya seorang hamba kepada Allah dan cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada sang hamba. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha yaghar wa ghairatullahi an ya'tiyal mar'u ma harramallahu alaihi." Allah Subhanahu wa taala itu cemburu, dan cemburunya Allah adalah ketika sang hamba terjatuh pada hal yang telah Allah larang dan haramkan. Di antara amalan-amalan lain yang hendaknya dikerjakan adalah memperbanyak amalan-amalan sunnah, seperti ibadah salat sunnah, sedekah, jihad, membaca Al-Quran, beramar ma'ruf nahi mungkar, dan amalan-amalan sunnah lainnya. Karena pada waktu-waktu ini, atau pada hari-hari ini, amalan-amalan yang dikerjakan oleh seorang hamba dilipat gandakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah tentang takbiran. Takbir dalam hari-hari ini terbagi menjadi dua bagian. Ada yang disebut sebagai takbir mutlak, yang mana ini dikerjakan sepanjang waktu semenjak masuknya 1 Dzulhijjah dan berakhir ketika kita melaksanakan ibadah sholat id. Sampai imam memulai takbir untuk ibadah sholat id. Dan yang jenis yang kedua adalah takbir muqayyad. Yang dimaksud dengan takbir muqayyad adalah takbiran yang dibacakan setelah selesai mengerjakan ibadah sholat berjamaah di masjid. Nah, bagi jamaah haji, maka ini dimulai
semenjak melaksanakan ibadah sholat duhur pada hari ke-10 di bulan Dzulhijjah. Adapun bagi orang-orang yang tidak mengerjakan ibadah haji, maka takbiran ini dimulai semenjak melaksanakan sholat fajar pada hari ke-9 di bulan Dzulhijjah atau pada hari Arafah. Dan terus menerus dilaksanakan takbiran muqayyad ini sampai melaksanakan ibadah sholat asar pada hari terakhir daripada hari-hari tasyrik atau pada tanggal 13 Dzulhijjah. Di antara ibadah-ibadah yang juga perlu untuk dikerjakan dan diperhatikan pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah udhiyah atau ibadah kurban yang diselenggarakan pada hari raya Idul Adha, yaitu pada tanggal 10 di bulan Dzulhijjah dan diteruskan pada hari-hari tasyrik 11, 12, dan 13 di bulan Dzulhijjah. Dan ini adalah ibadah yang dulu disyariatkan semenjak zaman Nabi Ibrahim alaihi salam, ketika Allah Subhanahu wa taala mengganti anak yang akan disembelih dengan sembelihan yang besar. Nabi Shallallahu alaihi wasallam sendiri juga berkurban. Diriwayatkan bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkurban dengan 2 ekor domba yang warna putihnya lebih dominan dibandingkan warna hitamnya, dan juga bertanduk. Beliau menyembelih domba tersebut dengan tangan beliau sendiri sambil menyebut nama Allah dan bertakbir. Beliau pun meletakkan kaki di atas rusuk domba tersebut kemudian menyembelihnya. Di antara amalan-amalan yang perlu untuk dikerjakan adalah tidak mencukur rambut, memotong kuku bagi orang yang berniat untuk berkurban pada Lebaran Haji tahun ini. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ra'aitum hilala dzil hijjah wa arada ahadukum an yudhhi falyumsik an sya'rihi wa adfarihi." Apabila kalian telah melihat hilal bulan Dzulhijjah, maksudnya adalah 1 Dzulhijjah telah masuk, dan salah seorang di antara kalian ingin berkurban, maka hendaknya ia tidak memotong rambutnya dan juga kukunya. Dalam riwayat yang lain, fala ya'khudh min sya'rihi wala min adfarihi hatta yudhhi. Janganlah dia mencukur rambutnya, memotong kukunya, hingga dia telah berkurban. Dan ini, kata para ulama kita, larangan ini terkhusus bagi orang yang akan berkurban. Tidak mencakup anak, istri, dan lain sebagainya. Kecuali setiap daripada anggota keluarga tersebut berkurban. Kalau bapaknya saja yang berkurban, maka bapaknya saja yang mengikuti larangan ini. Adapun ibu dan anak tidak, kecuali masing-masing di antara mereka melakukan ibadah kurban ini. Itulah tadi beberapa hal yang perlu diperhatikan bagi seorang muslim ketika menyambut 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah yang mulia ini. Kesempatan bagi seorang muslim untuk memperbanyak amal, melipat gandakan amal ibadahnya dan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak amalan-amalan soleh di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan 10 hari adalah bilangan yang terbatas, waktu yang sangat singkat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk memanfaatkan 10 hari ini dengan sebaik-baiknya dan menjadikan amalan ibadah kita diterima di sisinya, derajat kita diagungkan di sisinya, sehingga kita kembali kepada Allah dalam keadaan menang, memperoleh pahala yang berlimpah ruah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.